Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya strategi investasi hidup dari dividen ya. Kira-kira butuh dana berapa ya. Jadi kalau teman-teman punya dana yang cukup besar ya, atau dana dingin ya, bukan dari hutang, itu teman-teman bisa pakai strategi ini ya. Jadi memilih saham-saham yang dividennya cukup besar ya, paling tidak di atas 7% ya, syukur-syukur di atas 10% lah ya. Dan dia udah rutin bagi dividen paling tidak 3 atau 5 tahun ke belakang ya. Sehingga track recordnya itu bagus. Terus kemudian potensi kedepannya itu juga lumayan bagus lah. Paling tidak misalnya turun pun dividennya nggak turun jauh. Mungkin sekitar 1%, 2% turun itu nggak masalah. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai strategi dividen investing ya teman-teman pilih yang dividennya besar, jangan yang dividennya kecil ya. Karena kalau dividennya yang kecil ya itu nggak cukup untuk membackup biaya hidup kalian ya. Nah, orang-orang yang pakai strategi dividen investing ini biasanya orang-orang yang udah mikirnya jangka panjang ya, bukan trader, bukan scalper ya. Kalau trader kan dia cuman beli saham, nanti sahamnya naik dijual, kemudian antri lagi di bawah, saham naik dijual ya. Teorinya seperti itu ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang akhirnya terjebak. Beli saham A, dikira naik ternyata malah turun. Akhirnya dibiarkan sahamnya itu turun minus sampai lama. Sampai suatu saat nggak kuat nahan minusnya, akhirnya cut loss. Terus ambil lagi saham yang lain. Terus seperti itu ya. Nanti nggak taunya setelah dihitung di akhir bulan atau akhir tahun, dari profit dan lossnya ternyata lebih banyak lossnya. Dan portonya makin lama makin habis ya. Apalagi kalau dia pakai margin ya, pakai dana hutangan dan lain-lain, itu tambah parah lagi ya. Apalagi model pakai short selling yang sekarang lagi apa itu dibolehkan ya sama bursa ya, itu tambah parah ya. Jadi kalau teman-teman mau aman ya udah pakai strategi dividen investing aja, tinggal fokus jumlah lotnya. Nah, nanti tiap tahun atau setahun 2 kali atau setahun 3 kali tergantung sahamnya, teman-teman udah dapat dividen ya. Jadi santai aja, pokoknya punya duit tambah lotnya, punya duit tambah lotnya. Dapat dividen, misalnya kita nggak pakai semuanya, ya sebagian kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi istilahnya menggulung lagi dividen ya. Nah, selama tahun 2024 ya, ini ada berita dari apa nih, News Baraksa ini ya. Saat IHSG merosot justru bisa jadi peluang bagi investor untuk membeli saham yang valuasinya sudah murah dengan potensi untung besar. Jadi ada beberapa saham ya yang rutin bagi dividen tapi harganya sekarang murah ya. Jadi seperti ini ya, tercatat 14 saham dalam indeks 30 ya. Dividen yield di atas 3%, PBV-nya satu kali. Nah, saham apa itu? Yang pertama PTBA. Ini dividennya 14%. Kemudian Astra imbal hasilnya 9%. Pegas itu 9%, Akra 9%, Adaro ini besar nih teman-teman ya untuk tahun kemarin ya. Tapi kalau dilihat rata-ratanya mungkin sekitar 10%-an lah ya. 10 sampai 13%. Astra, Pegas, apalagi ya. Ases tuh 4,2%. Nah, Adaro ini ya kemarin 64%, ini yang pegang Adaro tahun 2024 awal. Ini udah acuan lebar nih ya. Antam juga lumayan. BRI paling tinggi 7,3% dari sektor perbankan ya, paling tinggi BRI. Cuman dia harganya kan terdiskon sampai hampir di atas 20% ya, atau 30% ya. Bank Mandiri, Indofood, Medco, Telkom juga lumayan ya, United Tractor sekitar 8% ya. Nah, dengan track record seperti itu ya teman-teman bisa memperkirakan ya, kalau teman-teman hold suatu saham yang dividennya misalnya 10% ya, ambil aja misalnya apa ya, BSSR ini berapa persen coba kita lihat.
Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. 15%. BSSR ini bagi dividennya beberapa kali ya. Dalam satu tahun itu tahun 2023 itu interimnya 2 kali, finalnya 1 kali. Jadi interim di bulan September 2023, kemudian Januari 2024, Juli 2024. Kemudian kinerja tahun 2024 ini udah bagi interim 2 kali. Ya kemungkinan nanti final 1 kali. Nah, ini anggap aja harga dividennya itu sekitar 10% ya. 15%. Nah, 15% ini kan yang kemarin ya. Tapi kalau di total tuh nggak nyampe 15%. Coba cek ya. Dividen tahun 2000 ini aja nih kita hitung ya. Yang sudah selesai di tahun 2023 ya. 349 ditambah 118 dan 345. Nah, 812 harga sahamnya ini tahun 2023 ya. BSSR tahun 2023 itu harga sahamnya berapa nih? Ya hampir sama lah ya, 4.100-an lah ya, dibagi 4.120, nah, 19%. Jadi kalau belinya di 4.120 ya sekitar 19% tahun 2023 ya. Tapi kalau belinya di harga bawah ini di 5 Juni 2023 3.350, wah ya ini lebih besar lagi ya. Nah, kita lihat historinya dia bagi dividen rutin nggak ini? Nah, ini kita lihat dia bagi dividennya rutin nggak? Oh, rutin nih ya. Dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini 25 ini udah bagi dividen di 154 ya di Januari. Nanti kita tunggu di bulan Juli ya, biasanya Juli atau Juni itu bagi dividen lagi. Nah, kalau teman-teman strategi hidup dari dividen itu tinggal ini aja teman-teman, ngitung ya. Jadi misalnya nih ya dividen. Jumlah dividen yang dibagi misalnya kayak kalau PTPA itu kan 397 ya. Misalnya jumlah lotnya ini kita contoh PTPA ya. Kemudian jumlah lotnya misalnya 1000 lot. Nah, pajak dividen itu pajak dividen ini masih ini teman-teman ya. Kalau masih perdebatan ya. Kalau misalnya kita belikan lagi sahamnya nggak akan kena pajak, tapi kalau diambil tuh kena pajak. Tapi biasanya udah dipotong ya, sama sekuritas udah dipotong. Kita tinggal lapor aja ke ke kantor pajak ya. Ini kita anggap 10% aja lah. Nah, kalau kita punya 1000 lot ya, dividennya 397 ya, kita dapat 35 juta ya. Nah, 35 juta ini kalau kita bagi 12 ya, kita cuman dapat sekitar 3 jutaan lah ya. 3 jutaan lah. 3 kali 12 36, 3 juta kurang dikit. Nah, kalau target teman-teman hidup dari dividen berapa? Tinggal hitung aja biayanya. Kalau teman-teman biayanya sebulan misalnya 10 juta, berarti kan minimal ya 120 juta. Nah, dengan dividen sekitar 10%, ya teman-teman butuh paling enggak sekitar 1,2 M teman-teman. Ya kan, 1,2 M. Contohnya gini ya, misalnya 1,2 M kali 10%. Nah, teman-teman kan dapat 120 juta dibagi 12. Nah, jadi itu cara ngitungnya. Tapi kalau teman-teman ambil saham yang dividennya lebih kecil dari 10% ya, misalnya 5% ya, berarti dananya lebih besar. Jadi saran saya mending pilih saham-saham yang dividennya di atas 10%, dan itu
dana yang dibutuhkan nggak terlalu besar ya, sekitar 1,2 M. Kalau teman-teman mau target 1,2 M misalnya dalam waktu 10 tahun, ya ini bisa dicicil teman-teman. Nah, setiap tahun teman-teman harus bisa nabung sekitar 120 juta ya. Kalau dibagi 12 ya 10 jutaan. Jadi kalau teman-teman udah punya modal sekarang misalnya 200 juta atau 300 juta, ya itu lebih cepat tercapai teman-teman ya. Karena misalnya punya 300 juta, ini dapat dividen 10% ya. Udah 30 juta ini digulung lagi, akan lebih cepat tercapai itu. Targetnya itu akan lebih cepat tercapai. Jadi itu ya. Jadi dividen investing itu salah satu strategi investasi saham yang paling santai dan insya Allah cuan teman-teman. Karena apa ya? Walaupun harga sahamnya naik turun ya, seperti PTPA, BSSR, GEMS, ITMG, tapi Adaro misalnya atau AAD, tapi dia tiap tahun tuh pasti bagi dividen. Ya nggak pasti 100% sih ya. Dari historinya itu bagi dividen. Dan kedepannya mungkin harga batu bara itu kan memang fluktuatif ya, kadang naik kadang turun ya. Saat harga batu bara turun, saham-sahamnya juga turun ya teman-teman, nambah lot di situ. Dengan nambah lot maka otomatis teman-teman akan ini ya, lebih jumlah lotnya akan lebih banyak ya. Nah, ini misalnya kayak PTBA ini paling enggak ini 3000 lot ini ya, 3000 lot total lotnya dimiliki. Nah ini kalau 3000 lot ini dapatnya 107 juta ya, dengan dividen yang 397. Agar 120 mungkin 3300 mungkin ya. Ya, hampir 3300 lot. Nah, 3300 lot itu ya sekitar 1,2 M. Jadi itu ya. Di average-nya coba saham PTBA itu sekarang harganya berapa ya? BSSR beda lagi teman-teman ya, karena ini 4.400 ya. PTBA itu 2680. 2680 kalau beli 3.300 lot butuh dana ternyata dananya 884 juta ya, nggak nyampe 1 miliar. Itu udah dapat dividen 117 juta untuk PTBA. Tapi kalau GEMS ya lebih besar lagi, BSSR lebih besar lagi. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta, dan berinvestasi jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, syukur-syukur bagi dividen. Kalau teman-teman mau dividen investing ya pilih saham yang dividennya besar ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di grup ya silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung ya. Biayanya murah, cuma untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.